Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kami akan bertanya kepada guru kita semua tentang satu masalah yang umum sekali terjadi, mungkin juga di keluarga para sahabat beriman semua dimanapun berada. Nah Pak Ustadz, begini Pak Ustadz, ada seorang teman nih, sahabat, bercerita kepada saya yang menceritakan tentang teman laki-laki deket anaknya yang perempuan itu Pak. Jadi teman saya ini selalu nggak suka dengan teman deket anak perempuannya. Nah, kalau di dalam Islam ya, bagaimana harus menyikapi ini Pak Ustadz? Apakah harus terima aja atau bagaimana mencari jalan tengah dari masalah ini Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tema ini bagus sekali karena bikin ruwet para orang tua. Khususnya Bapak. Ya enggak lah. Ibunya juga. Ibunya juga ruwet. Ya kan? Ibunya nyerahin ke bapaknya, jadi bapaknya ruwet. Ya, jadi faktor yang seperti ini sebenarnya kalau bagi ibu-ibu muda saat ini anaknya masih SD, SMP, itu harus mulai belajar saat ini. Jadi jangan seperti ibu-ibu yang lain sudah ya memang sejak dulu aku nggak suka sama menantuku, mamanya kan gitu, hingga sampai ini keluarga ini utuh aja, keluarga anaknya itu utuh, itu masih nggak suka aja hatinya kan gitu ya. Sehingga itu menyimpan dendam lah, atau menyimpan tidak suka kalau lihat wajahnya nggak suka, seperti itu. Nggak boleh lah seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya besok itu anak-anak kita itu mendapatkan jodoh yang insya Allah kita welcome, menerima, dan mudah-mudahan Allah juga mengizinkan, bahkan ridho. Kan itu yang kita kita apa namanya, kita inginkan, mohonkan lah ya. Nah, itu harus diperbaiki dari sekarang. Maksud saya bukan diperbaiki, harus disusun mulai saat ini. Cara menyusunnya bagaimana? Kalimat-kalimat yang sering saya ceritakan, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, pada saat kita ini sebagai ayah atau sebagai ibunya, itu benar-benar dalam memberikan nasihat kepada anak-anak kita itu dengan baik, lemah lembut. Nggak bisa kita ngasih nasihat itu kalau anak tidak mau itu langsung dibentak. Kau anakku nggak nurut sama orang tua, ya nggak bisa, lihat masalahnya dulu. Persoalannya kalau dengan begitu pasti anak itu tidak melawan, tapi dia sudah mulai ada emosi. Pasti sekali, 2 kali, 10 kali, 20 kali pasti sudah menyimpan emosi. Nah, emosi ini memang tersimpan rapi oleh anaknya. Kalau orang tua begitu terus caranya, berarti orang tua itu hanya ingin ke anaknya itu sesuatu yang baik menurut orang tua, bukan baik untuk semuanya, atau bahkan lebih bagus lagi, baik di hadapan Allah. Kan beda ya. Nah, yang baik di hadapan Allah Ta'ala inilah sebenarnya membutuhkan ikhtiar yang benar-benar dimulai dari saat ini dimulainya, yaitu orang tua yang bisa menjadi imam bagi istri dan anaknya. Ini bapak ya, ini ya khususnya ya. Kalau ibu yang memberikan nasihat yang baik pada anak-anaknya. Nah, kenapa? Agar anak itu terkunci dengan kedua orang tuanya, itu nilai di hadapan anak, orang tuanya itu baik. Orang tua di hadapan anak punya nilai baik,
Kalau memang orang tuanya mengajarkan agama dengan baik, relatif biasanya anaknya nurut. Biasanya. Kalau anaknya nurut, relatif insya Allah ridha Allah itu akan senantiasa ada pada anak tersebut. Karena kalau anaknya nurut, insya Allah orang tuanya kan juga ridho kalau anaknya nurut terus. Tapi kalau memang anaknya nggak nurut, orang tua memang nggak ridho, walaupun orang tuanya, umpamanya si bapaknya diturut sama anaknya, si ibunya sebenarnya nggak diturut. Tapi kok keluarga itu baik-baik aja, nah, tinggal nunggu aja nanti. Karena nggak mungkin Allah itu tidak akan memberikan ujian atau pelajaran dengan dia hanya nurut pada faktor bapaknya saja. Nggak bisa. Orang tua itu ya ayah ya ibu. Kalau dia nggak nurut sama salah satunya, ini pasti besok ada goncangan di kemudian harinya. Insya Allah. Karena nggak mungkin ayem-ayem aja, nggak mungkin. Karena di titik itu anaknya pasti dia kurang menghormati ibunya, kan tidak boleh dalam Islam. Kalau kurang menghormati ibunya, berarti dia nilainya jelek di hadapan Allah Ta'ala tentang ibunya. Sama umpamanya, kalau si bapaknya keras terhadap anaknya, entah laki entah perempuan, anaknya itu kalau diajak ngomong akhirnya nyerang terus. Nah, kalau nyerang terus ini kan relatif besok akan ketemu orang yang dekat pada saat dia ta'aruf, itu adalah orang yang anaknya ketemu sama orang yang orang tuanya biasanya nggak suka. Nggak suka aja. Pamanya Tung ya, kamu selalu ini dengan anakmu, ini hanya umpama. Kemudian anakmu punya teman dekat, ya kamu nggak suka. Umpama, kenapa nggak suka? Nggak taunya temennya hobinya utang, nah kan nggak suka kamu. Padahal di titik kamu tidak suka temennya anakmu itu suka utang, anakmu suka sebenarnya, kan bingung jadinya. Betul. Nah, di titik-titik itu tuh sama semuanya nanti. Karena memang ada ketimpangan di dalam keluarga yang katanya besok itu pengen masuk surga. Lalu keluarga pengen masuk surga kok bentak-bentakan, emosional, diem-dieman. Apanya yang mau ditulis amal solehnya? Sehingga besok kalau memang ketemu, ya istilahnya kalimat tema ini, aku tidak suka dengan teman dekat anakku. Ya begitu itu memang. Harusnya kita belajar itu benar dari Islam, itu dikasih pelajaran hormat pada orang tua. Nah, bukan berarti kalau kita punya anak kita suruh hormat kepada, aku kan orang tuamu, kamu harus hormat pada orang tuamu. Ya enggak begitu caranya. Kalau anak dibegitukan, saya kan belajar hormat, tapi kan umpamanya, kan ayah itu kan senantiasa marah terus, gimana saya mau hormat? Kalau mamanya itu ayahnya, lah kan mama itu kan marah terus sama kita. Kalau dikasih tahu baik-baik atau ini nggak cocok, mama kalau selalu merintah dan yang diperintah nggak cocok, mama marah. Lah kan selalu berantem aja sebenarnya ini. Nah persoalan ini kalau mereka itu mendapatkan jodoh saat ini tenang, besok insya Allah bermasalah. Masalahnya mirip nanti. Mirip aja nanti kalau mamanya dia saat ini tenang-tenang, besok masalahnya itu malah di suami istri itu, si anak itu tadi dan menantu, masalahnya biasanya seperti itu, kegoda biasanya, sehingga itu akan ribut terus. Insya Allah seperti itu. Makanya sekarang harus belajar bagaimana caranya anak-anak kita itu diizinkan dalam ta'aruf itu ketemu dengan lawan jenis yang kita itu juga ikhlas menerima, kan gitu ya. Kemudian ya kalau bisa Allah ridho, walaupun ridho Allah itu kan sulit sekali untuk diketahui istilahnya, tetapi kan kita mau belajarlah dari saat ini untuk merubah diri kita. Makanya jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka itu bukan hanya disuruh sholat saja. Saya punya Pak D itu takmir masjid, tiap hari di masjid. Tapi saya kenal karena Pak D saya, kerasnya minta ampun. Siapa aja diserantlap sama dia. Anaknya Pak D saya itu, nomor 1 dan nomor 2, kafir kok. Innalillah. Bisa begitu Pak Ustaz? Walau-walau. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Nah itu kan akhirnya orang tua sakit. Nah, tapi karena memang nggak ngerti diawali dari mana. Karena ya kerasnya hati itu sendiri dan anaknya juga keras.
Makanya dalam Quran ceritakan lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Siapapun yang kita temui, entah itu muslim, entah itu orang non muslim, kita itu harus lemah lembut, biasa saja. Lemah lembut kepada mereka itu bukan berarti kita itu takut, tapi kita itu hanya patuh pada perintah Allah. Bukan takut, patuh sama perintah Allah. Kan seperti itu. Nah, disinilah kita harus memahami bahwasanya nggak perlu kita itu merasa hebat, merasa benar, merasa nggak takut dengan siapa. Lah nanti anaknya ya sama, dengan ayahnya pun nggak takut akhirnya. Dia terang-terangan, dia seperti itu. Nah, itu kenapa? Ada genetik ras dari titik itu. Seperti itu. Dan ini memang pelajaran banyak. Hanya bagaimana caranya kita menyelamatkan keluarga kita? Ya harus dari diri kita sendiri. Lemah lembut, kayak AJJ ini kan lemah lembut. Ya, udah punya cucu, Ustaz. Udah harus lembut dan punya cucu dah. Ustaz mau nanya nih Ustaz nih. Sebagian besar orang tua nih, bukan berarti semuanya, ingin anaknya dapat calon suami, kan harus ada teman dekat dulu nih, yang kita lagi bicarakan teman dekatnya ini. Orang tua ingin teman dekatnya ini naik ke jenjang perkawinan istilahnya kan. Tentunya orang tua ingin anaknya hidupnya berkecukupan. Paling enggak teman dekatnya itu udah mapan lah istilahnya, udah bekerja, udah mempunyai penghasilan lah. Tapi ada kelemahannya, yaitu attitude, adabnya kurang gitu loh, Ustaz. Nah, tapi si anak perempuan ini suka gitu loh, tidak mempermasalahkan, tapi orang tuanya risih dengan adabnya itu. Sedangkan teman dekatnya ini kan anak orang lain nih, Ustaz nih. Nah, apakah itu teman dekatnya itu ujian juga buat si orang tua tuh, Ustaz? Iya. Dan cara memberitahunya melalui anak perempuannya atau apa? Melalui anak perempuan. Nggak boleh langsung ya? Ya jangan. Ya nanti malah anak perempuan membela yang Laki. yang lakinya malah seneng. tidak diajak ngobrol. Kan pura-pura nggak tahu, tapi orang tua kan tahu bahwa itu mulai dekat, diajak ngobrol. Seperti itu. Kalau itu attitude-nya kurang atau adabnya kurang, bisa nggak sih kamu mau berusaha memohon kepada Allah Ta'ala untuk bisa yang agak lebih punya adab seperti itu. Ini ayah mohon nih, sama ibumu mohon nih, gitu. Kan lebih enak sebenarnya. Nah, tinggal jawaban. Nah, bisanya itu. Nah, kalau jawaban itu berarti siapa yang salah? Kalau anak berani jawab begitu dengan orang tua yang berkata lembut, siapa yang salah? Jangan dulu anaknya salah. Kasih tahu orang tua kok. Nah, nggak taunya lembut itu hanya pura-pura. Jadi nggak taunya dia menyimpan marah juga sebenarnya. Kan nggak boleh seperti itu. Nah, tinggal dilihat. Oh, ini saya yang sering jawab gini atau istri saya, kan begitu aja sebenarnya. Kalau memang itu, nah ini jawaban ini kayaknya istri saya nih yang ngomong sama istri. Nah, itu kayak gitu, itu kan kamu, sifat-sifat kamu, Bu. Ayo belajar jangan seperti itu. Ini berusaha. Jadi keluarga ini benar-benar berusaha besok itu di akhirat itu keluarga besar ini masuk surga, beneran berusaha. Jadi si orang tua juga tidak boleh menekan anaknya. Tapi berilah nasihat yang baik. Kalau memang anaknya itu mengikuti ayahnya yang memang punya adab baik, mau mendengarkan dan sebagainya, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan. Itu hanya si anak yang tidak punya adab itu nggak taunya selain ujian dari bapaknya, ujian dari ibunya. Kenapa? Ibunya emang nggak punya adab. Tapi kayaknya dengan orang luar baik, dengan suaminya bagaimana? Kan gitu. Nggak taunya dilihat bener dengan saya juga kurang baik lah, kan gitu. Nah, inilah yang harus difikirkan. Kenapa qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kita dan keluarga kita ini dari api neraka itu susahnya minta ampun.
Makanya di dalam pernikahan itu pahalanya itu banyak. Jadi jangan cuma cerita tok. Kalau ada pernikahan ceritanya pahala di pernikahan itu banyak. Kalau lulus kan kita harus tambahi. Kalau nggak lulus ya isinya dosa melulu kayak gitu. Dosa loh itu. Ya nggak Ji? Haji di sini aman, nggak ribut. Pulang diajak ribut loh. Kan pulang ribut man. Kan dihitung-hitung kan gede di mana ini. Nggak ribut sama ributnya. Kalau diajak ribut saya nggak ikut, bilangnya gitu. Iya kan itu. Tung dari Jakarta menuju ke rumah nih, udah pengen seneng di sana. Di sana sehari enak atau setengah hari enak atau 3 jam enak lah. Habis itu ribut mamanya. Lah kan sama. Jadi di titik-titik itu harus dibikin. Jadi kita nggak bisa hanya cuma berdoa, ya Allah jadikan keluarga saya sakinah mawaddah warahmah. Betul, itu doa itu boleh. Sama seperti ya Allah berikan aku rezeki yang halal thayyib dan insya Allah berkah. Boleh. Tetapi harus ikhtiar. Harus ada action gitu. Harus ada iya ikhtiarnya. Kalau nggak ada ikhtiar sama aja. Itu hanya doa. Hanya doa. Jadi jangan punya pikiran kalau doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Enggak. Kalau jawaban doa itu pasti dikabulkan, saya akan memberi jawaban yang lebih hebat lagi. Semua orang Islam akan kaya semua. Semua orang Islam akan sehat semua. Semua orang Islam nggak akan pernah sakit. Dan orang Islam nggak mati-mati karena minta. Panjang umur terus kan gitu. Terus, ya. Kalau itu doa itu dikabulkan, katanya pasti dikabulkan, begitu harusnya. Nah, kebanyakan saudara kita itu nggak pernah mau berpikir panjang. Hanya ngikutin aja yang ngomong, ngikutin yang ngomong. Oh, yang ngomong sendiri juga belum tentu benar apa yang diomongkan. Dia hanya cuma cerita. Tak bisa. Islam itu logik sebenarnya. Walaupun Allah itu tidak tampak, tapi logik tetepan. Gitu. Logik, beneran logik. Jadi benar-benar kalau Allah itu hanya mengabulkan orang yang imannya bagus dan amal solehnya bagus, itu saya nggak benar. Tapi kalau orang yang imannya tidak bagus, amal solehnya tidak bagus, ibadahnya morat-marit, tapi dia kaya. Walaupun dia pada waktu sebelum kaya dia umroh, kemudian dia minta di situ kekayaan, kemudian kaya. Saya bisa cerita, oh itu namanya istijraj. Bukan rezeki yang benar-benar Allah itu istijraj. Dan orang nggak tahu, dan dia hanya pamer ke sana kemari, pamer bahwa inilah yang aku dari dulu yang kemarin terpuruk, ini saya berusaha, dan nggak bisa seperti itu. Walaupun dia seorang pendakwah, ya nggak bisa dilihat dari cara bicara. Walaupun dia itu diberi kekayaan Allah, tapi pada saat dia ngomong bahwa kekayaannya itu dari dulu saya terpuruk, kemudian saya bangkit lagi, mana Allahnya kalau dia itu pendakwah? Mana Allahnya tidak ada sama sekali. Berarti hanya di mulut sebenarnya. Gak ada. Nah itulah. Dia hanya hafal aja dia. Nah itu yang harus kita ketahui, bahwa doa itu sulit untuk dikabulkan sama Allah Ta'ala jika Allah itu ridho. Nah termasuk kalau ayah, ibu kemudian mendoakan anaknya bertemu dengan calon suami yang soleh. Boleh doa seperti itu. Tapi harus ikhtiar. Ikhtiarnya bukan di anaknya disuruh-suruh terus, ya nggak bisa. Ya orang tuanya juga belajar menjadi soleh sama soleha. Kalau enggak ya nggak bisa. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan adalah bermula dari memperbaiki diri, keluarga dulu ya Ustaz ya. Kenapa saya selalu cerita ke arah situ? Saya memegang beberapa ayat dalam surat Az-Zariyat tentang masalah rizki. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Ayat ini menceritakan kepada kita akan diberikan rizki dari langit dan yang sesuatu dijanjikan oleh Allah. Anggap aja yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bukan masalah surga. Kalau Allah sudah menceritakan rizki, berarti ini sudah kebaikan. Tapi kalau Allah menceritakan yang dijanjikan, berarti surga. Karena nanti. Jadi harus berpikir. Janji berarti ini di akhirat, yaitu surga. Lah bagaimana rizki nanti diberikan kepada kita?
dan nanti pun kita dimasukkan surga. Di dalam ayat yang sebelumnya itu diceritakan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Apa yang salah? Gak salah Allah mengajari seperti ini. Jadi semua orang yang akan diberi rizki oleh Allah Ta'ala, yang dimana Allah itu bisa ridho, berarti dia harus melakukan kebaikan. Kebaikan yang tentunya di mata Allah, bukan di mata manusia ya. Iya, jelas. Jangan kan baik tapi sombong. Iya, kebaikan di mata Allah Ta'ala. Boleh sedekah tapi nggak ujub, nggak ria, kan begitu kebaikan. Kan harus belajar istilahnya. Jadi kebaikan apa? Saya mau menerangkan kebaikan yang pertama adalah kerjakan ibadah-ibadah wajib. Tambahkan sunnah walaupun hanya beberapa dulu lah. Kemudian kebaikan itu apa? Hormati orang tuamu. Kebaikan itu apa? Hormati pasanganmu. Kebaikan yang lain apa? Hormati tetanggamu, hormati saudara-saudaramu. Semua ini kebaikan. Nah, itulah yang dianggap oleh Allah Ta'ala baik, sehingga nanti Allah itu memberikan rizki. Berarti sesuatu yang baik. Kalau kita sebagai orang tua itu berbuat baik, kita terhadap istri baik, istri terhadap kita hormat. Hormat aja. Nggak usah terlalu baik-baik lah, hormat aja. Ya, itu udah nilai baik. Hormatnya bukan karena ingin istrinya tiap hari diajak jalan. Enggak, hormat karena saya makmum dari suami saya. Bener, serius karena Allah Ta'ala. Nah, dari sini itu kan sudah punya nilai orang tua ini. Pasti orang tua yang seperti ini pengen besok itu punya menantu yang paling tidak kalau menantunya itu laki-laki ya soleh. Kalau punya anak laki-laki pengen punya menantunya soleha. Allah itu sudah tahu. Dan itu dibentuk sejak awal. Kan begitu. Nah, di titik-titik inilah nanti si orang tua enggak berdoa meminta menantu yang soleh atau soleh, enggak berdoa. Insya Allah dikasih. Karena sebenarnya ada dalam hati itu pengen. Cuma malu kepada Allah Ta'ala. Sudah. Insya Allah dikasih. Menantu yang nurut, punya adab dan sebagainya. Seperti itu. Persoalan masalah rezeki insya Allah masih bisa dicari, kan seperti itu sih. Nah, disinilah harus memahami sulitnya menata kehidupan yang mengikuti aturan Allah dan aturan Rasulullah, tapi nanti di kemudian harinya kita insya Allah menuai yang baik, yang benar, yang hak di mata Allah Ta'ala, seperti itu. Jadi ayo mulai saat ini belajar dari diri kita sebagai orang tua, ajar anak-anak itu suatu kebaikan. Kalau nggak cocok sama anak-anak, namanya anak-anak nggak cocok itu tinggal giring aja. Anak-anak bagaimanapun juga itu kan masih makan dengan kita, giring aja pelan-pelan. Masa gitu aja kok nggak mau, toh dek, selesai dengan kalimat yang ringan. Tapi kalau kalimatnya disuruh orang tua nggak mau jadi anak durhaka, kalimatnya memang benar kelihatannya, tapi bagi anak di situ langsung garis bawah, garis tebal. Kemudian ada dendam. Besok kalau bapaknya atau ibunya yang begini, nggak mau dia benar, karena udah ada dendam. Nah, dendam pada anak ini nanti ketemunya pasangannya ya salah satunya ya orang yang beda keyakinan. Itu salah satunya, kan pusing akhirnya. Nah, kalau pusing gimana? Cari dukun biar anaknya nurut, cari ini. Akan tambah musyrik, syirik dikerjakan. Apalagi ke orang pinter, loh kan dia kan pemuka agama, sama aja. Kan dia hanya menyihir istilahnya si anak itu agar nurut. Nggak mungkin itu Allah langsung begitu. Enggak, Allah itu akan merubah semua keadaan itu. Insya Allah pasti dari yang dikerjakan, dari ikhtiarnya. Jadi bukan doa sekali langsung nurut gitu. Nah, itu kan kehipnotis namanya. Jadi orang muslim harus paham itu hipnotis, itu sihir. Walaupun itu kelihatannya pemuka agama, iya, itu sihir itu. Tidak seperti itu cara Allah Ta'ala. Butuh apa namanya? Proses ya. Butuh proses di situ. Nah, mohonnya juga sama. Apalagi nih dikasih air ini minumin, lah siapa yang ada dalam air?
Tanya sama yang ngasih, siapa yang ada dalam air? Loh ini kan air doa, siapa yang ada dalam air? Doa kenapa harus pakai air? Doa kenapa harus pakai tulisan, kemudian dikunci, kemudian dijahit, ditaruh di bawah bantal biar nurut? Gak ada yang seperti itu. Doa ya langsung mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon jika anakku keras disebabkan karena aku sendiri orangnya keras, kaku, emosional, ampuni dosaku. Jarang orang itu paham tentang dirinya dan diri anaknya. Sangat jarang sekali. Tahu dia itu keras, tahu dia kaku, tahu dia emosional, hanya sebatas tahu. Tapi jalan wallahu a'lam. Nah, inilah harus kita perbaiki diri kita, agar kalau kita itu nanti anak kita yang sudah dewasa, istilahnya bertaaruf itu mendapatkan kenalan yang mengenakan hati lah istilahnya. Insya Allah kurang lebih begitu. Jadi kalau kekurangan anak, kita yang harus mohon ampun. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu tentang masalah yang bisa saja terjadi di dalam rumah tangga kita, di mana kita tidak suka dengan teman laki-laki anak perempuan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat kami yang ada di sini, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.